kuliah pengembangan media pembelajaran bahasa Indonesia ya, berbasis multiple intelligence ya, yang mana ini adalah kegiatan rutin yang kita lakukan ya untuk selama 1 semester ke depan ya. Dan perlu saya ingatkan juga bahwa mata kuliah ini tidak hanya diikuti oleh mahasiswa Unima saja ya, bahwa ini wajib juga diikuti oleh seluruh mahasiswa UMJ yang mengambil pertukaran mahasiswa ya. Nah ini nanti akan kita review bersama-sama. Dan tadi Pak Arif cek ya untuk tugasnya yang baru masuk, baru yang saya bacakan tadi ya, nanti pukul 13:15 tepat nanti tugas ini akan kita close ya, karena kemarin instruksinya adalah pengumpulannya nanti adalah saat kita pertemuan ini, dan nanti akan kita review satu persatu ya terkait dengan instrumen yang sudah teman-teman semua susun ya. Jadi ini kan untuk sharing ya, untuk sharing kaitannya dengan penyusunan instrumen ya, karena saya yakin kalau misalkan instrumen ini nanti saya serahkan di masing-masing kelompok gitu ya, masing-masing kelompok, maka ini nanti akan kesulitan gitu ya, teman-teman tentunya akan kesulitan untuk mendapatkan berbagai referensi. Nah makanya ini akan kita bahas bersama-sama sehingga nanti kita jadi tahu mana sih instrumen yang sesuai gitu ya, kemudian penggunaannya juga sesuai gitu ya, sehingga nanti kita semua jadi tahu bahwa saat mengambil data, saat kita menyusun instrumen itu atau instrumen itu adalah bagian penting dari proses pengambilan data ya. Karena kalau tidak ada instrumen yang sesuai ya, maka data yang kita dapatkan pun ya tidak akan sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Nah ini ada satu instrumen yang belum ada nama pemiliknya ya, instrumen observasi guru. Nah ini siapa yang menyusun silahkan disesuaikan dulu namanya. Kurang tahu mas. Ini ada sudah berubah kayaknya. Ada kelompok 3. Baik, karena jam sudah pukul 13 lebih ya. Ini Pak Arif tutup dulu untuk pengumpulan tugasnya. Mbak Arnum kemarin ada berapa kelompok ya? Kan batas akhirnya sudah Pak Arif tambah 15 menit loh, Wisan loh. Kenapa nggak diupload kemana? Ya, ya udah. Soal listnya ya. Terus dari kalau sama UMJ, Mbak siapa? Salwa. Mbak Salwa hilang juga ini.
Oke, nanti jam 13.20 ya. 37 13 lebih 20 kita tutup ya nanti ya. Mau kita review bersama. Kelompok 3 ini atas nama siapa ya? Oke. Di rename dulu ya, mumpung masih available. Baru 1, 2, 3, baru 4 kelompok ya dari 10 kelompok. Belum ditambah UMJ. Halo, ada perwakilan dari UMJ di sini? Nggak ada ya? Ya, nggak ada. Menyenangkan Pak Arif ini. Tinggal nilainya kasih 0 semua, udah selesai ya. Mbak Ovi ada? Iya. Sudah mengumpulkan tugas? Oke. Temennya pada kemana ini Mbak? UAS. Sudah mulai UAS? Oke. Oke. Selama nggak ada izin sama Pak Arif nggak akan ya. Kami juga nggak tahu kan kondisinya di sana kan ya. Jadi silahkan teman-temannya dikondisikan ya. PJ-nya siapa Mbak yang untuk pertukaran ini? Krismonda yang Oke. Soalnya kemarin saya lihat minim juga yang ikut ya. Saya nggak tahu teman-teman apakah masih serius mengikuti mata kuliah ini atau enggak. Kalau enggak ya Pak Arif tinggal nilainya gampang saja ya. Nanti kita kosongnya aja udah. Jadi teman-teman tinggal remedi aja. Oke, sudah lebih 21 ya. Mohon maaf ini teman-teman terpaksa kita close untuk pengumpulan tugasnya ya. Nanti akan kita review bersama untuk kita lihat mana ya instrumen yang layak untuk diambil gitu ya. Kemudian nanti teman-teman juga nanti teman-teman juga istilahnya adalah oke. Ya. Oke, jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya.
Oke. Kayaknya yang dari UMC hanya Mbak Alfi nih ya, kayaknya ya. Nggak apa-apa, ya kan? Mm-mm, mm-mm. Ya udah, sudah jam berapa tadi nyobanya? Ya, di grup. Saya nggak menerima pengumpulan di grup ya. Ya udahlah, kita review dulu aja yang ada ya. Eh, apa? Kita review yang sudah ada dulu aja. Oke. Kelompok 3 udah. Mbak Dina udah. Format nilai PTS ya. Oke, malah ada format penilaian PTS ini dari siapa ini? Ada-ada aja. Ada ini yang mengumpulkan format penilaian PTS ini ada. Ya, tak close aja lah ini. Enggak, nih. Mbak Pinkan, kelompok 3 udah, kelompok 2 udah, Mbak Nia, belum kebuka ini. Oh, Nia udah. Terus Mbak Septi. Oke, teman-teman, sambil saya buka ini, kalian siapkan catatan ya. Jadi, dalam instrumen itu tadi, mana yang menjadi kelebihan gitu ya. Kalian coba, apa? Coba catat ya, kelebihannya seperti apa. Kemudian rumusannya harusnya seperti apa gitu ya. Dan yang terakhir adalah intinya adalah bahwa nanti jadi Pak Arif nanti akan membuka satu persatu dari instrumen yang sudah dikumpulkan gitu ya. Dan instrumen ini tadi nanti akan kita bahas ini harusnya seperti apa gitu ya. Ini yang bagus seperti apa gitu ya. Nah, sehingga nanti teman-teman semua juga bisa menyesuaikan ya bahwa instrumennya harus ada komponen ini, komponen itu, harus ada pernyataan ini, pernyataannya harus seperti ini gitu ya. Itu semuanya silahkan bisa mengambil ya modifikasi dari link yang sudah ada gitu ya. Dari pembahasan kita maksudnya. Baik, Pak Arif akan coba share screen. Semua. Sudah tampil, teman-teman? Sudah ya. Oke, kita akan melihat instrumen dari Mbak Alfi dulu ya. Jadi ini instrumen yang sudah dibuat. Nah, pertanyaan yang pertama adalah kemarin teman-teman diminta untuk membuat berapa instrumen? 3 instrumen ya. Oke, instrumen. Oke, jadi ada 3 ya. Nah, ini dari instrumen yang pertama ini ya, baru ada satu instrumen saja. Oke, yaitu instrumen untuk guru. Jadi kalau nilainya 100 ya, instrumen ini baru dapat sepertiga. Ya, sepertiganya berapa jadi teman-teman? 30. Ya kan? Nah, satu instrumen guru kemarin ada apa saja? Satu instrumen untuk satu responden itu ada apa aja?
Ada 10 indikator. Jenis instrumennya dulu. Ada apa? Oke. Ada observasi, ya kan? Kemudian ada wawancara dan juga ada angket, ya. Oke. Nah, ini baru ada 1. Jadi 30-nya dibagi 3 lagi. Ya. Oh, suruh milih 1 ya. 1 aja. 1 instrumen. Oke. Jadi kemarin Pak Arif menginstruksikannya untuk guru sendiri atau tetap ambil 3-3-nya? Ambil 3-3-nya tapi 1 instrumen. 1 instrumen. Oke. Jadi aman ya ini ya. Jadi paling nggak nilainya 30 ya kalau benar ya. Oke, ini adalah yang kelompok untuk bentar, ini baru pada masuk nih. Oke, jadi ini adalah instrumen observasi oleh guru ya. Oleh guru. Teman-teman, observasi itu kegiatannya ngapain sih? Mengamati. Oke, mengamati ya. Kalau mengamati itu ya, kalau mengamati itu yang ditemukan akan dinilai atau dicatat. Kita mengobservasi nih. Mengobservasi orang yang sedang merokok misalkan. Ya. Itu hanya itu kita nilai atau kita catat. Oke. Observasi itu pengumpulan data secara kuantitatif atau kualitatif. Yakin? Dua-duanya bisa. Apa bedanya observasi dengan lembar checklist? Oke. Nah, teman-teman sudah pernah belajar ya terkait dengan metode pengumpulan data ya. Metode pengumpulan data itu kita mengenal ya pengumpulan data kualitatif dan ada metode pengumpulan data kuantitatif ya. Observasi, wawancara ya. Observasi, wawancara itu salah satu metode pengumpulan data kualitatif. Karena kalau kita mengobservasi, jadi itu kita adalah melihat suatu keadaan. Ya. Keadaan itu kan sesuatu yang tidak bisa kita prediksikan sebenarnya. Ya enggak? Teman-teman melihat pembelajaran guru A misalkan. Nah, guru A ini tadi yang mau kita amati apanya kan gitu. Kita mau amati openingnya, kita mau amati kegiatan intinya, kita mau amati closingnya, gitu kan? Itu kan kita mengobserv ya, melihat ya. Kayak kalian, saya mau melakukan observasi di lapangan gitu kan. Observasi itu kalian melihat keadaan sebenarnya, melihat keadaan, kemudian mencatat hal-hal yang dia terlalu baik atau melihat hal-hal yang terlalu buruk. Ya. Kalau dia di rata-rata, kondisi rata-rata kan nggak kaget gitu ya. Ada anak yang bisa membaca gitu ya. Itu wajar ya kan. Kalau kita observasi nggak perlu dicatat gitu ya. Tetapi kalau ada anak yang bisa membaca 1 buku per hari, nah itu baru dicatat. Itu ya, observasi itu di situ. Atau ada kondisi khusus ya. Kita melihat ada anak kelas 5 tapi belum bisa baca. Nah, itu juga menghasilkan data
kualitatif. Gitu ya teman-teman. Nah, maka di sini ya, ketika kita memunculkan ya, terkait dengan instrumen observasi ya, itu adalah ada instrumen observasi yang dia basisnya adalah bukan pada penilaiannya, tetapi adalah bahwa kita mencatat keadaan-keadaan yang dia tidak seperti kondisi normal, gitu ya. Tidak seperti kondisi normal. Nah, itu perlu dicatat, gitu. Ya. Nah, maka ini masukan ya, ini untuk Mbak Alfi ya. Ini tadi bukan untuk justifikasi, enggak, ini untuk masukan. Yang pertama, Mbak Alfi dan kelompoknya dan Mbak Safira ya. Mbak Safira ini baru satu instrumen yang disusun ya. Baru instrumen yang disusun, kemudian untuk instrumennya ya, terkait dengan observasi ya. Observasi untuk guru, observasi untuk siswa ya, observasi untuk ahlinya ya, itu harus dikembangkan lebih lanjut. Ini dari sisi format ya, dari sisi format. Jadi indikatornya boleh ya, indikatornya dicantumkan tidak apa-apa ya, gitu. Nah, maka di sini harus dilakukan penilaian, gitu ya. Baik, nanti pernyataan kita bahas berikutnya ya. Kita lihat apakah ada instrumen yang sudah sesuai gitu ya. Nanti kita coba bahas gitu ya. Nah, kemudian di sini ada instrumen angket. Ya, ini dari kelompoknya Mbak Septi dan juga Mbak Sania ya. Mbak Septi, Mbak Sania di sini sudah memunculkan, kita lihat ada Oke. Ini angket untuk belum ada kejelasan ini ya, Mbak ya. Angket untuk siapanya belum jelas ya. Halo Mbak Septi, Mbak Sania. Masyarakat siapa? Untuk siapa? Yang mengamati. Katanya ini angket. Halo? Pembuatnya. Untuk pembuatnya berarti untuk kamu no. Pengguna lain. Ya, menguji. Oke. Baik. Ini dari sisi format yang pertama ya, angket ya. Angket itu kan ya tergantung sih ya, kita mau tergantung pernyataannya. Ini ya tidak ya. Ya tidak, atau mau 1 2 3 4, atau mau setuju, sangat setuju, tidak setuju dan sebagainya. Ya. Tapi kalau kita cuplik satu saja ya. Guru menggunakan media pembelajaran dalam mengajar. Pertanyaan ini atau pernyataan ini ya, ini berkaitan dengan media atau tidak? Berkaitan dengan media yang Mbak Septi buat tidak?
Halo? Iya, oke. Guru menggunakan media pembelajaran dalam mengajar. Itu menilai medianya atau menilai gurunya? Jadi nggak ada kaitannya ya dengan medianya ya. Ya, kan kemarin Pak Arif kan meminta teman-teman semua menyusun instrumen. Itu kan dalam rangka untuk menilai media kalian itu layak nggak digunakan, gitu yang pertama ya. Layak tidak digunakan untuk pembelajaran. Jadi pra pembelajaran ya itu ya. Itu layak tidak, gitu kan. Kemudian apa itu namanya? Kalian juga menilaikan itu kepada gurunya, kepada ahli gitu ya, kepada siswanya gitu ya. Itu kan dalam rangka untuk itu sebenarnya gitu. Dan nanti peran observasi itu sudah berbeda lagi. Ya. Observasi itu kan lebih melihat ke bagaimana media itu digunakan dalam proses pembelajaran. Contoh ya. Contoh ketika kita bertanya kepada ahli, ya, kita bertanya kepada ahli, otomatis di sana kita bisa menggunakan instrumen wawancara, ya, wawancara, dan juga instrumen yang mungkin bisa semacam lembar checklist begitu, lembar checklist yang itu bisa kita gunakan untuk menanyakan apakah media kita itu sudah sesuai atau belum, gitu. Nah, begitu juga dengan guru ya. Guru itu kita juga bisa bertanya ya terkait dengan lembar checklistnya itu tadi ya, atau menggunakan wawancara juga bisa ya. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan data yang lebih banyak lagi dari guru, misalkan kalian tidak puas ya dengan satu guru, wah kok responnya kayaknya masih kurang ya gitu ya. Nah, kalian boleh bertanya pada guru yang lain dengan metode angket tadi. Jadi instrumen lembar checklistnya itu tadi ditanyakan dengan versi angket, jadi lebih luas. Nah, kelemahannya kalau angket tidak semua guru itu tadi bisa memegang, bisa menggunakan ya media yang sudah kalian buat itu tadi. Gitu ya. Nah, maka tantangannya ada di sana. Nah, beda lagi dengan siswa ya. Siswa itu tadi ya, kalian akan bertanya kepada siswa itu melalui wawancara kaitannya dengan media tersebut. Kemudian juga bertanya kepada mereka kaitannya dengan media tersebut dengan melalui angket bisa, dengan melalui lembar checklist juga bisa gitu ya. Tapi kalau siswa saya lebih menyarankan untuk menggunakan angket. Jadi kalian presentasi di depan kelas gitu ya. Kemudian nanti media itu kalian peragakan di depan kelas ya. Kemudian biarkan siswa itu menilai kaitannya dengan media yang kalian gunakan itu tadi. Nah, observasi ya. Observasi itu sudah basisnya dia adalah penerapan media itu tadi di dalam kelas ya. Di dalam kelas untuk bisa dilihat ya, apakah media itu benar-benar sesuai atau tidak, apakah dia bermanfaat benar atau tidak gitu ya. Itu lebih arahnya ke sana ya, observasinya itu tadi. Karena kalau media ini tadi ya kita berikan kepada ahli, kemudian kita observasi, kita mau mengobservasi apa kan gitu ya, logika berpikirnya diarahkan ke sana. Nah, maka ini Mbak Septi untuk rumusanmu ini tadi termasuk desain ya, desain angket. Ini angket ya. Nah, angket itu teman-teman, kalian tidak boleh membuat pernyataan yang lebih dari 20. Kenapa tidak boleh lebih dari 20 gitu ya? Kalau angket itu lebih dari 20, maka orang yang akan menjadi responden itu akan cenderung ngisi sak-sai gitu ya.
ngisi sak-sae itu ya karena mereka lihat pertanyaannya aja udah males gitu ya. Karena mereka tidak ada kepentingan kaitannya dengan media yang kalian buat itu tadi. Ya. Maka buat instrumen ya, kayak pernyataan kesesuaian media itu sudah tidak muncul lagi di dalam angket. Ya. Jadi angket itu sudah isinya adalah tinggal pernyataan saja. Nah, nanti teman-teman yang akan mengkategorikan bahwa pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4 itu adalah pernyataan untuk kesesuaian media. Gitu. Pernyataan 5, 6, 7 itu adalah pernyataan misalkan kaitannya dengan karakteristik medianya. Seperti itu. Jadi tidak ada angket di laman kosong seperti ini, nggak ada ya? Atau jangan-jangan ini belum jadi memang. Nah, terkait dengan persentase dan juga jumlahnya, ya itu menjadi nanti sudah menjadi rahasianya si pengolah datanya. Nah, betul 55, tapi ini kan masih bolong-bolong ini ya. Jadi ini harus di redesign ulang. Ya. Mbak Septi sebelum menyusun ini sudah baca bagaimana cara menyusun angket gitu. Sudah. Melihat saja ya. Jadi tidak membaca petunjuknya dulu ya. Melihat angket yang sudah jadi gitu ya. Oke. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Menurut teorinya siapa itu, Mbak? Yang dengan terapkan ini menurut teorinya siapa? Belum baca. Iya. Contoh instrumennya, tetapi tidak tahu bagaimana cara membuatnya ya. Tidak membaca petunjuk cara membuatnya ya. Nah, oke. Itu mungkin langkah yang menjadi miss ya. Tapi di sini Mbak Septi PR-nya tinggal menyesuaikan saja. Kalau pernyataannya nanti sudah sesuai. Gitu ya. Oke. Ya. Ya. Dan ini baru membuat satu ya. Oke. Kayaknya 30% juga ini ya. Oke, lanjut. Punya Mbak Pinkan sama Mbak Vidya ya. Wah, ini kayaknya banyak ini kayaknya. Angket untuk siswa satu. Kemudian, cuma satu juga. Tak kira banyak ini halamannya kita banyak. Oke. Angket. Nah, ini dia beda dengan yang tadi ya. Jadi ini sudah SL ya. Selalu ya. Selalu, sering, kadang-kadang, dan juga tidak pernah. Oke, Mbak Vidya ini kayaknya formatnya harus ditata lagi ya. Udah semester 6, Microsoft Word-nya ditingkatkan lagi ya. Nanti ya. Oke. Nah, ini satu. Sudah 3 ya ini ya. Maaf. Ini karena judulnya jadi satu, jadinya tidak terdeteksi ya. 2 ya. 2 angket, Mbak. 1, 2, ya. Nah, kalau menyusun angket ya teman-teman, satu angket itu ya berdiri sendiri ya, ada identitasnya kayak gini loh. Jadi ada angket untuk siswa media pembelajaran Ludo Puisi gitu kan. Nama, nomor absen ya. Nomor absen, kemudian kelas ya. Ini sebenarnya bukan nomor absen ya, tapi nomor urut ya. Kalau nomor absen itu ketidakhadiran, jadi absennya nanti akan berbeda-beda gitu ya. Jadi nomor urut. Kemudian di sini ada petunjuknya, bagus. Sudah ada rubriknya, bagus.
Oke, kemudian jika Anda salah menjawab, jawaban tersebut Anda coret oke. Tunjuknya ya, cuma kerapiannya aja yang perlu ditingkatkan lagi. Oke. Oh, ini pernyataannya sama ya. Guru menggunakan media pembelajaran dalam mengajar. Hmm, hmm. Oke, maksudnya gimana ini Mbak? Ini kak pernyataannya sama dengan Mbak Septi tadi ya? Mbak Pinkan atau Mbak Vidya? Hmm, melihat saja ya. Oke, tidak dicermati ya. Oke, jadi teman-teman, sekali lagi Pak Arif tekankan bahwa konsep teman-teman semua kaitannya dengan media ini, bahwa kalian tujuannya adalah menilaikan media kepada guru, kepada siswa, kepada ahli. Ya, tujuannya itu. Ya, tapi kalau pernyataan seperti ini kan jatuhnya akan menilai gurunya malahan. Guru menggunakan media pembelajaran dalam mengajar atau guru menggunakan media pembelajaran yang bervariasi ya. Setiap guru menggunakan media pembelajaran nggak jelas ya. Dalam mengajar guru menggunakan media pembelajaran bingung juga ini ya. Nah, maka ini harus disesuaikan ya. Kemudian ini kan pernyataannya selalu ya kan. Selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah ya. Nah, kalau seperti itu ya, kalau seperti itu maka ya media ini kan bukan bukan kaitannya dengan selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah ya. Tetapi kalau kita menilaikan media ini bahwa mediaku ini gimana sih gitu ya. Dari tampilannya, dari fungsionalitasnya, dari kenyamanan penggunaannya mungkin ya. Yang kemarin Pak Arif minta teman-teman semua untuk mencari referensi kaitannya dengan itu. Gitu ya. Nah, ini ada dua, sudah ada dua, ya paling tidak 60 lah ya. Tapi kalau kita gali ke kontennya ya nanti mungkin masih bisa nego gitu ya. Tapi bukan nego naik ya, nego turun ya. Nah, ini teman-teman cara menggalinya seperti itu ya. Pak Arif tekankan lagi bahwa kita menilaikan media kita. Oke. Kita geser ke berikutnya ya. Di sini ada miliknya Mbak Adina dan juga Mbak Mardianti ya. Angket uji kepraktisan ya media pembelajaran. Oke. Kemudian ada mata pelajarannya, pengantar, petunjuk. Kemudian di sini, oke, ada prinsip desain media, ada desain pesan, ya. Oke. Ada prinsip kesederhanaan, keterpaduan, keseimbangan, ya, ketercapaian tujuan, ya, kedalaman isi materi, kejelasan bahasa yang digunakan, ya. Kemudian ada juga kelengkapan dan juga sistematika urutan penyajian. Nah, ini kalau dari isi dan juga bentuknya ya sudah sesuai. Ya, Pak Arif belum mengatakan sangat sesuai ya, tetapi sudah sesuai. Namun tetap di sini masih ada hal yang mungkin bisa dioptimalkan tadi ya untuk Mbak Adina dan juga Mbak Mardianti. Jadi kalau kita memberikan angket ya, angket kepada siswa guru ya, mereka tidak akan berurusan dengan yang namanya indikator semacam ini ya. Prinsip desain gitu ya. Ini sudah tidak. Nah, maka yang kita munculkan tinggal apa? Pernyataan saja. Ya, pernyataan saja dan
pernyataan yang kita sajikan itu dibuat dibuat yang friendly gitu. Friendly. Jadi kesederhanaan media yang digunakan. Ini kan seakan-akan menjadi kalimat yang tidak selesai. Ya kan? Menjadi kalimat yang tidak selesai. Nah, maka dari itu ya, pernyataannya diganti ya. Pernyataannya diganti dengan bahasa yang lebih friendly tadi. Contoh ya. Media yang digunakan ya, desainnya simple gitu ya. Karena kalau sederhana nanti kayaknya agak ada miskomunikasi di sana ya. Sederhana itu wah berarti sing gitu ya. Simple itu kan kalau kita berbicara simple itu kan kita lebih cenderung pada fungsionalitasnya masih ada gitu ya. Daripada kita sederhana gitu ya. Simple. Ya, nah, maka di situ media yang digunakan desainnya simple gitu ya. Desainnya simple, tapi simple itu tadi tidak mengurangi dari sisi fungsionalitas. Oke. Keterpaduan ya. Nah, maka ini pernyataannya disesuaikan juga ya. Pernyataan disesuaikan. Jadi di sana tetapi pernyataan itu mengarah pada pernyataan yang sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kayak tadi ya, media yang digunakan desainnya simple ya. Desainnya simple itu tadi, maka itu nanti akan dampaknya pada kesederhanaan tadi. Ya kan? Maka ketika ini dijawab 4, maka ini adalah skor untuk memenuhi prinsip desain media. Ketika dia skornya 3, ya itu akan mendukung ke sana gitu ya. Keterpaduan, keseimbangan ya. Gitu ya. Jadi media ya, gimana? Iya, Pak. Mm-mm. Itu memang kemarin tadi belum sempat mengganti kata-katanya, Pak. Tapi udah sama-sama setuju kok. Kata-katanya itu kok kurang dipahami. Uh-uh. Persis ya, masih dengan apa? Prinsip-prinsip yang pernyataan prinsip dari ahli gitu ya. Oke. Jadi ini memang belum disesuaikan saja ya. Oke. Hmm. Oh ya, ini tak review sekarang. Oh, ini sudah disesuaikan ya. Ahli media yang belum disesuaikan ahli media, yang siswanya sudah. Agak sudah. Nah, ini tampilannya jauh lebih friendly ya, walaupun di sini masih ada poin-poin seperti ini masih dimaafkan ya. Apa? Masih dimaafkan, tidak masalah ya. Ini masih boleh kalau misalkan tampilnya seperti ini. Nah, kemudian ini juga sudah ya, tinggal perekapan skornya nanti kan. Nah, hanya saja ini kan yang poin ini Mbak, karena ini kan tidak akan untuk dijawab ya. Dijawab mungkin nanti ditandai apa gitu. Mungkin dibuat hitam gitu ya atau abu-abu sehingga di sini nanti tidak dicentang. Ya, seringkali ketika Pak Arif membuat angket, kalau desainnya seperti ini, mereka mencentang di sini 4. Padahal 4 ini melingkupinya kan 6 komponen ini tadi. Gitu ya. Atau tidak, ini akan berpotensi menggeser jawaban ya. Si responden pengen menjawab nomor 1, tetapi dia nyentangnya yang di atasnya. Ya. Bagi kita mungkin itu sederhana ya, tetapi kejujuran data riset kita itu nanti jadi berkurangnya di situ. Ya. Karena bisa jadi pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tadi geser ke atas semua, dan ini jadi agak nggak sesuai gitu ya. Nah itu kalau pernyataannya materi pelajarannya diuraikan dari yang mudah materi. Ini kemarin medianya apa Mbak?
Nah, maka ini media pembelajaran, ya kan, batang top dituliskan di atasnya, biar ini adalah spesifik ke situ, ya. Kemudian di sini bukan langsung materi pelajarannya, tapi ya. Jadi dispesifikkan kepada konten yang disajikan pada dalam buku tersebut, ya. Jadi materi pelajaran yang disajikan atau yang diuraikan dalam buku batang top, ya, dimulai atau diuraikan itu dari yang mudah ke yang sukar, gitu ya. Jadi spesifik ke sana, ya. Yang kedua juga sama, ya, materi pelajaran. Nah, ini sudah ada pada medianya, ya. Tapi lebih bagus lagi kalau kita menekankannya adalah bahwa pernyataan ini untuk media ini tadi, ya. Materi media pembelajaran, media batang top mampu mengaitkan materi dengan perkembangan teknologi yang sedang terjadi, gitu ya. Kemudian dalam media pembelajaran terdapat tugas atau evaluasi yang bisa dikerjakan siswa, ya. Oke, menarik. Media pembelajaran menumbuhkan rasa ingin tahu, ya. Kemudian media pembelajaran membantu mengaitkan konsep dengan kehidupan sehari-hari. Nah, karena ini adalah pernyataan untuk siswa sekolah dasar, ya, kata-kata mengkaitkan dengan menghubungkan kira-kira untuk sekolah dasar lebih mudah dipahami yang mana? Menghubungkannya. Nah, maka nanti disesuaikan, ya. Karena ini yang akan membedakan angket yang untuk guru, siswa, dan juga ahli, ya. Jadi pernyataannya, kalau ahli kan mungkin nanti bisa pernyataan-pernyataan ilmiah, ya. Pernyataan yang sederhana boleh juga, tetapi untuk siswa ini, terutama untuk siswa ini, kita benar-benar harus memperhatikan pilihan kata. Nah, ini fungsinya dulu kita pernah belajar sinonim, ya. Itu salah satunya untuk itu, gitu ya. Oke, untuk ini sudah bagus ya, tinggal pernyataannya tinggal disesuaikan saja. Dan ini karena masih di Excel ya Mbak ya, nanti mungkin bisa di layout ulang di mana? Di Word ya, sehingga nanti tampilannya jauh lebih eye-catching gitu ya. Nah, akan lebih bagus lagi ya, akan jauh lebih bagus lagi itu ketika ini dilengkapi dengan pedoman penilaian. Gitu ya. Jadi ketika dia menjawab 4, itu kriterianya yang seperti apa sih gitu ya. Contoh, materi pelajaran diuraikan dari yang mudah ke yang sukar ini tadi, ini ketika kita menilai 4-nya itu pas gimana gitu. Ya, Kak. Apalagi untuk siswa. Kalau ini untuk siswa kan siswa itu kan bukan guru dan dia orang awam kan, orang awam yang mungkin belum pernah melakukan penilaian gitu ya. Pasti mereka basisnya akan kira-kira saja gitu. Ya. Nah, di situ bisa kita menambahkan misalkan 70 atau 80 sampai 100% materi yang diuraikan di dalam media tersebut ya, itu disusun dari mudah ke yang sukar. Gitu ya. Kemudian di skor 3 ya, misalkan dia dari 60 sampai 80 ya. Kemudian yang skor 2 dari 40 sampai 60. Nah, sisanya adalah skor 1. Nah, itu namanya adalah rubrik penilaiannya di situ. Ya. Rubrik penilaiannya di situ. Sehingga nanti anak ketika mau milih 1, 2, 3 ini tadi, dia rada mikir sih gitu ya. Oh, jadi nek saya milih 1 itu ketika seperti ini gitu ya. Oke. Dan ini pernyataannya aman ya, ada 16 pernyataan ya. Sehingga ini insya Allah responden tidak akan terlalu capek ya untuk mengisinya ya. Terlalu capek. Nah, ini sudah memenuhi beberapa unsur kaidah dalam penyusunan angket gitu ya. Kemudian ini kenapa menggeser-geser ke sini nih? Oke. Nah, ini
kenapa berbeda dengan yang siswa? Mbak Adina atau Mbak Mardianti mungkin bisa menjelaskan. Ya Pak, kalau itu berbeda karena bagi tugas Pak. Bagi tugas, oke. Saya nggak akan tanya ini tugasnya siapa ya nanti. Yang jelas di sini kalau sudah dikumpulkan, maka ini akan menjadi tugas bersama. Jadi bagus dan buruknya ya untuk Mbak Adina dan juga Mbak Mardianti gitu ya. Nah, sepertinya untuk yang ini ya masih banyak PR. Tapi untuk teman-teman yang lain ini mungkin bisa menjadi bahan rekomendasi ya untuk menyusun instrumen yang sudah dibuat gitu ya. Yang sudah dibuat. Nah, maka silahkan nanti ini bisa jadi salah satu rekomendasi ya. Dan ketika angket ya media pembelajaran biar itu khas media kalian, maka tuliskan nama media kalian ya. Angket uji kepraktisan media apa tadi Mbak namanya? Lupa meneh tuh. Ya, Batang TOP. Nah, itu. Batang TOP itu. Nah, maka seperti itu ya. Jadi ini ada rubriknya seperti ini, kemudian ada catatannya. Nah, teman-teman, beberapa sistem penilaian yang Pak Arief pelajari saat ini. Jadi sekarang semuanya tidak berhenti pada perolehan skor saja, ya. Jadi seorang penilai, ya, kayak kita di K13 itu kan kita tidak hanya mendapatkan nilai rapot saja ya, tetapi kita juga mendapatkan catatan-catatan dari guru, ya, dari guru kaitannya dengan kondisi siswa, gitu ya. Nah, maka ini sama. Ketika guru sudah menilai, misalkan dengan 434343, dia harus membuat pernyataannya. Pernyataan yang berkaitan dengan penilaian dia secara objektif ya, secara objektif kaitannya dengan media yang sudah kalian tulis tadi, ya, atau media yang sudah kalian susun ini tadi, sehingga itu menjadi bukti tanda sah, ya. Dan ketika catatan-catatan itu dikumpulkan, maka itu kan kalian bisa mengklaim ya bahwa responden A, responden B, responden C dan seterusnya sudah memberikan masukan dan sudah memberikan komentar yang berbeda-beda. Ya. Di dalam catatan itu tidak hanya seorang responden itu hanya menampilkan data atau hasil yang positif saja ya. Bisa jadi dia memberikan masukan juga, itu diterima saja. Ya. Karena bagaimanapun media ini kan juga media yang baru kita buat gitu ya. Kalaupun itu banyak kelemahan, itu hal yang wajar. Ya. Jadi kita harus legowo dalam menerima masukan-masukan itu tadi. Ya. Nah, sehingga kedepannya kalian jadi bisa mempertimbangkan lagi, oh ternyata media saya yang ini masih kurang ini, media saya yang ini masih kurang ini, dan sebagainya. Ya, gitu ya. Nanti silahkan bisa disesuaikan ya untuk Mbak Adina terkait dengan instrumen yang sudah disusun. Oke, sama-sama. Nah, baik. Selanjutnya ya, ini oke, milik Mbak Nia dan juga Mbak Masitoh ya. Mbak Nia dan Mbak Masitoh memilih instrumen angket ya. Instrumen angket. Instrumen angket ya. Semangat men. Pelajaran media pembelajaran Melia. Ini sudah ada 3 ya kalau nggak salah ya. Ahli materi 1, kemudian guru, oke. Lihat siswa ya. Siswa dan guru, oke. Oke. Yang pertama ya, ini kan saya tahu cita-citanya Mbak Nia dan juga Mbak Masitoh ini, Mbak Eka ya. Mbak Eka bahwa ini mau membuat kisi-kisi gitu ya. Nah, kisi-kisi itu ya, itu adalah diturunkan ya dari komponen penilaian ke dalam indikator.
gitu ya, dalam indikator. Nah, indikator ini tadi diturunkan dalam jumlah soal, ya, jumlah soal. Nah, maka di sini ya, indikatornya adalah di sini kan indikator. Nah, indikator ini tadi dia diturunkannya dari mana, ya? Maka nanti bisa melihat yang seperti ini, Mbak. Nah, kayak gini. Jadi ketika kita bertanya, pertanyaan satu ini sebenarnya mau menuju kemana sih gitu ya? Ke kemenarikan, ya, fungsionalitas atau apa gitu. Ya, sehingga ada sub cabangnya. Oke. Itu kalau mau dibuat kisi. Paham ya? Oke. Nah, kemudian ini sebelum nomor item ada jumlah itemnya dulu. Ya, jumlah itemnya ada berapa? 1, 2, 3, atau berapa? Oke. Bentar. Bentar ya, tak anu dulu. Sayang. Mas Nur OTW saka Samsat. Gak ngerti ya, kita dhewe ya. Oke, lanjut ya. Gak ngerti. Oke, nah ini ya wawancara itu instrumennya paling aman gitu ya. Karena di sana tidak ada penskoran gitu ya. Jadi 1, 2, 3-nya aman ya. Yang penting dia muncul pertanyaan ya. Kemudian di sini ada form untuk menulis atau mencatat jawabannya. Gitu ya. Tetapi satu hal yang perlu teman-teman ingat bahwa wawancara itu adalah dia instrumennya ya, itu adalah sebagai pedoman penilaian. Ya, sebagai pedoman penilaian. Jadi teman-teman tidak serta-merta pertanyaan yang harus muncul itu saja gitu ya. Kalian bisa menanyakan lebih dari itu gitu ya. Karena dalam penggunaan instrumen wawancara itu yang menjadi kunci adalah si pewawancaranya itu. Ya, si pewawancaranya. Nah, maka di sini ini aman-aman saja. Ya kan? Pak Arif tidak perlu menggali terlalu dalam gitu ya. Menggali terlalu dalam. Tapi yang perlu diingat bahwa pernyataannya harus berkaitan dengan media. Gitu ya. Nah, dan ini kan diasumsikan media itu belum digunakan sama gurunya. Kan gitu. Ya, jadi mereka untuk menilai terlebih dahulu dari sisi wawancara ya. Ini apakah sudah sesuai atau belum? Yang pertama ya, misalkan ini. Menurut Bapak Ibu, apakah materi dalam media sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Boleh, ya silahkan. Apakah media sudah sesuai dengan model pembelajaran yang diterapkan? Nah, model ini kan bervariasi ya nanti ya. Kalau di sini saya apakah sudah sesuai bukan dengan model malahan. Lebih cenderungnya adalah lebih pada sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Ya. Materi yang diajarkan. Kemudian apakah media mendukung, nah ini sama ya, nanti pertanyaannya akan gabung dengan yang tadi ya. Apakah media cukup mudah dibuat atau diperoleh ya? Nah ini bagus ya pertanyaan terkait dengan fungsionalitasnya. Kemudian apakah media mudah untuk digunakan baik oleh guru maupun siswa ya? Boleh juga. Kemudian bagaimana waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan media? Membutuhkan waktu yang lama atau cukup singkat. Nah, ini harus disesuaikan ya. Ini kayaknya saya masih ganjal kok yang ini. Ya, Mbak Eka ya nanti ya. Mbak Eka dan Mbak Nia ini pernyataan ini, pertanyaan ini. Kemudian apakah media sudah sesuai dengan cara berpikir siswa ya? Atau sudah sesuai dengan taraf
ya taraf berpikir siswa di kelas tersebut gitu ya. Kemudian bagaimana hubungan media dengan situasi dan kondisi lingkungan sekolah, sesuai atau belum ya. Ini juga bisa ditanyakan. Kemudian bagaimana kemampuan guru dalam menggunakan atau menerapkan media ya. Ini maksudnya terkait dengan penggunaannya ya. Kayak yang 9 ini ya. Kayaknya nyambung dengan yang ini ya. Dipisah aja jadinya ya. Pertanyaan ini untuk guru ya, kemudian juga untuk siswa. Ya. Kemudian menurut Bapak Ibu, apakah media pembelajaran Melia sudah efektif dan efisien untuk pembelajaran? Nah, ini juga bisa ya. Jadi itu masih basisnya dia kan karena belum menerapkan itu, jadi basisnya masih kira-kira gitu ya. Kira-kira. Nah, itu sih Mbak, kalau saya angket sih aman ya, pernyataan-pernyataan seperti aman, tinggal nanti disesuaikan terkait dengan kisinya. Ya. Oke. Nah, yang terakhir ya, ini yang kita review hari ini ya. Yang pertama adalah terkait dengan lembar observasi kegiatan siswa pada proses pembelajaran. Ya. Nah, ini nanti bisa digunakan ya waktu ini penerapan media pembelajarannya gitu ya. Media pembelajarannya. Jadi, akan dilihat ketika media itu diterapkan apakah siswa aktif bertanya gitu ya, bertanya menemukan gagasan ya. Nah, tetapi ini Mbak Harnum dan juga Mbak Aulia ya, Mbak Aul ya, bahwa seperti yang tadi yang Pak Arief sampaikan tadi, bahwa observasi itu mencatat hal-hal yang sifatnya adalah over atau lower gitu ya, over atau lower. Jadinya nanti aktivitas siswa dalam pembelajaran itu yang terkait dengan bertanyanya yang seperti apa, ada yang over tidak gitu ya, atau ada yang lower atau tidak gitu ya, mengemukakan gagasan gitu ya, menemukan gagasan ya, mengemukakan atau menemukan ya, bertanya, dua-duanya bisa. Padahal beda loh ya, mengemukakan dengan menemukan ya. Oke, tadi itu butuh nanti pencermatan lagi kaitannya dengan itu. Intinya adalah bahwa di sini yang dilihat dalam proses observasi ini adalah aktivitas siswa saat bertanya, aktivitas siswa saat mengemukakan gagasan. Jadi itu fokusnya, gitu ya. Itu fokusnya. Nah, perkara nanti tidak ditemukan di situ ya kita nggak masalah gitu ya, nggak masalah gitu. Karena kita hanya mencatat hal-hal yang sifatnya tadi spesial tadi, gitu. Kreativitas siswa dalam membaca, menulis, berbicara, menyimak, gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian sudah hilang malahan. Yang kedua adalah lembar observasi untuk guru. Nah, ini gurunya waktu penerapannya ya. Jadi guru menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Ini pilih mengamati ini ya. Dari berkunjung ke rumahnya ini. Oh, menyiapkan siswa ya. Menyiapkan siswa secara fisik dan psikis ya untuk mengikuti proses pembelajaran. Oke. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin bisa langsung berkaitan pada medianya tadi Mbak. Kira-kira apa ya kalau misalkan dalam proses pembelajaran itu ya, waktu opening ya misalkan ya, waktu pendahuluan ya, itu apa sih yang menarik gitu ya, yang bisa ditemukan dalam kegiatan observasinya tadi yang berkaitan dengan media itu tadi. Karena ini nanti kalau misalkan
seperti ini, nanti akhirnya malah fokus datanya itu tidak fokus pada respon ya, respon kaitannya dengan media itu tadi, tetapi malah justru masa pada prosesnya tadi, gitu ya. Yang kita lihat adalah respon siswa atau guru, tapi kaitannya dengan media di dalam proses pembelajaran. Ya, kalau misalkan pendahuluan itu kan kita lihat respon siswa misalkan. Nah, respon siswa itu tadi kan dia apakah sudah melirik-lirik medianya atau mungkin sudah ada respon kaitannya dengan media itu atau sudah bertanya atau sudah apa. Nah, itu salah satu hal-hal yang akan kita observasi ya terkait dengan media itu tadi. Ya. Kan itu kan menjadi temuan gitu. Kemudian jadi sini harusnya ada 2 tok ya. Expert. Nah, expertnya nggak usah aja ya. Nanti dihapus saja. Jadi observasi itu nanti pada saat prosesnya dan pada saat proses itu nanti akan berkaitannya dengan 2 hal tadi, yaitu siswa dan juga gurunya. Gitu. Nah, begitu teman-teman gambarannya terkait dengan media ya, media yang sudah disusun tadi ya. Nah, ini nanti karena ini adalah satu proses ya, satu proses untuk kita bersama melihat gitu ya. Media mana sih atau instrumen mana sih yang layak untuk bisa kita jadikan referensi. Nah, maka teman-teman semua ya, sesuai dengan yang sudah Pak Arief sampaikan tadi, di sini tadi sudah ada instrumen observasinya sudah ada, instrumen angketnya sudah ada ya, instrumen wawancaranya sudah ada. Maka untuk persiapan minggu depan ya, persiapan minggu depan, maka teman-teman semua diminta untuk menyusun instrumen yang akan kalian gunakan untuk di lapangan gitu ya. Nah, instrumennya apa saja? Nah, sekarang kita akan menspesifikkan itu. Yang pertama adalah instrumen kaitannya dengan wawancara dulu ya. Nah, instrumen wawancara ini tadi berlaku untuk 3 orang ya. Yang pertama adalah untuk ahli, kemudian untuk guru, dan juga untuk siswanya. Ya, itu kita tanya jawab terkait dengan media yang sudah berhasil kita susun. Oke, itu kaitannya dengan wawancara. Kemudian yang kedua yang harus kalian susun adalah instrumen angket. Ya, angket. Nah, angket di sini nanti ya, expertnya angketnya tidak dibuat dalam bentuk angket tetapi dalam bentuk lembar checklist ya. Sebenarnya hampir mirip sih ini. Hampir mirip, tetapi ini namanya nanti yang untuk expert adalah lembar checklist ya. Tetapi untuk guru dan siswa namanya adalah lembar angket nih ya. Lembar angket. Nah, ini jadi kalian lembar checklist untuk expert ya, lembar angket untuk guru dan juga siswa. Oke. Jangan lupa maksimal pernyataannya adalah 20 ya. Dibuat kayak punyanya Mbak Adina dan juga Mbak Mardianti tadi ya. Itu bisa disesuaikan dengan itu. Nah, kemudian terkait dengan observasi ya. Jadi observasi ini kan pedoman kita ya. Pedoman observasi kita terkait dengan melihat ya respon ya baik guru ataupun siswa selama dia proses pembelajaran menggunakan media yang sudah kita buat itu tadi. Nah, maka teman-teman semuanya di situ kalian wajib membuat tadi lembar observasinya tadi ya. Nah, observasinya yang pertama adalah observasi untuk guru dan juga observasi untuk siswa. Pak Arief mengkategorikannya 3 saja ya, yaitu observasi untuk guru untuk kegiatan awal, inti sama akhir ya. Kemudian untuk siswa juga sama, yaitu untuk kegiatan awal, inti sama akhir ya. Jadi teman-teman untuk persiapan besok ya, kalian diwajibkan untuk membuat ada
9 instrumen. Ya. 9 instrumen itu ya tadi sudah ada contohnya, tinggal disesuaikan dengan format atau template yang sudah kalian buat ya, sehingga nanti kalian bisa mengoptimalkan proses pengambilan data di lapangan secara maksimal gitu. Nah, mungkin itu dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nggih. Nggih, Mbak ini 8 atau 9. Wawancaranya untuk Observasinya kan untuk guru dan siswa saja. Oh iya, Ding. Oh iya benar. Jadi hanya ada 8 ya. Ada 8. Betul. Mbak Arnum, Pak Arif nanti di WA kan ya, yang dibuat tadi instrumennya apa saja. Udah lali meneh. Siap. Nggih. Ada lagi yang mau bertanya dulu? Silahkan. Yang jelas instrumen wawancara bisa didesain kayak punyanya Mbak Eka. Untuk angketnya ya. Angketnya bisa didesain kayak punyanya Mbak Adina dan juga Mbak Eni tadi. Ya. Itu tapi kan yang tadi yang sesuai baru untuk siswanya ya. Itu. Kemudian untuk observasinya ya, tadi bisa melihat punyanya Mbak Harnum dan Mbak Aul ya, tapi masih disesuaikan bahwa di sana adalah di sini ada hal yang diamati, kemudian di bawah adalah kayak semacam ada kotak untuk kaitannya dengan catatan lapangannya ya. Begitu. Didesain yang rapi ya, yang bagus ya, ada identitasnya di atas, ada nama media kalian ya, sehingga nanti kita tidak tertukar-tukar gitu ya, tertukar-tukar. Begitu? Silahkan ada pertanyaan dulu. Ya, silahkan. Saran Pak Arif ya? Saran Pak Arif ya? Pernyataan. Betul. Jadi kalau dalam angket itu bentuknya pernyataan, kalau dalam observasi juga pernyataan juga, tetapi kalau dalam wawancara tanya jawab. Oke. Sudah tidak ada? Oke, tidak ada ya. Baik, Pak Arif akan coba presensi dulu ya. Sini ya, ini pertemuan 11 ya. Mbak Arista Aisyah ada? Mbak Suci Hidayati? Ada, Pak. Oke. Mbak Adina? Adina sedang sambil apa? Mengajar. Wah, diduakan ini ya jadinya ya. Oke, Mbak Mardianti ada ya? Mbak Mardianti. Kemudian Mbak Aul ada? Mbak Diah Ayu? Ada Mbak Diah Ayu? Mbak Aulia Rizka? Mbak Septian? Ada Mbak Aulia Rizka? Oke. Mbak Septiani? Mbak Sania? Mas Eko?
Mas Eko? Enggak ono ya? Mbak Nia? Mbak Vidya? Mbak Pinkan? Adi? Ya, mbok duakan no ini ya. Diduakan Pak Arif, diduakan ini. Ya, Mbak Eka ada ya? Mbak Pipit? Mas Bagus? Nggak ada. Sakit? Mas Mufiin? Oke, Mbak Dianika? Nggak ada ya. Mas Dani ada ya? Mas Dani ada ya? Oke. Mbak Olivia? Mbak Olivia? Mbak Pipit? Oh udah ya, Mbak Pipit udah ya. Double nanti malahan. Bentar, Mbak Amelia? Udah ya. Mbak Nurin? Mbak Alfi? Mbak Alfi ada ya. Mbak Syafira? Mbak Lutfiah? Mbak Rahma Sonia? Ada ya. Mbak Albaroka? Laula? Mbak Aulia Adelin? Mbak Andini? Oke. Mbak Olivia? Olivia namanya? Nggak ada ya. Mbak Chris Monda? Mbak Liza? Ini Mbak siapa? Mbak Chris Monda ada ya. Terus Mbak Liza? Nggak ada. Mbak Siti Salwa? Mbak Katarina? Siapa? Oh, Katarina. Mbak Medianti? Mbak Anggi? Mbak Anggi ya, oke. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya ya untuk hari ini ya. Dan nanti silahkan bisa dioptimalkan untuk instrumennya ya. Sehingga nanti minggu depan tinggal kita review sebentar, kemudian pertemuan berikutnya teman-teman sudah bisa mulai mengambil data di lapangan ya. Itu saja dari Pak Arif ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan ya. Dan mari kita tutup perjumpaan kita dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.